Kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Sudah ada satu narasumber lagi yang bergabung dengan kita dan akan memberikan pandangannya tentunya melalui daring. Pak Wahyu tadi sudah sempat saya kenalkan dari Kompolnas. Ini akan melihat dan juga menyikapi apa yang menjadi aduan dari Ibu Titin selaku kuasa hukum dari Saka Tatal. Ini dari sudut pandang Kompolnas. Pak Wahyu, ada laporan yang dilakukan oleh Ibu Titin setidaknya kemudian membuka fakta kembali dari kasus yang terjadi 2016 silam. Ada salah prosedur penangkapan. Kemudian juga kita dengarkan tadi bagaimana Bu Titin bercerita hasil visum ini tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan di pengadilan juga. Termasuk juga yang menjadi tuntutan dari jaksa. Ada upaya dari Kompolnas pada saat itu, pada saat kasus ini sedang berlangsung, Pak Wahyu. Terima kasih Mbak Putri. Jadi perlu kami sampaikan, kondisi ini sudah kami perkirakan. Akan banyak yang kemudian menyampaikan informasi-informasi tambahan atau lanjut. Karena begini, kita melihat kejadian ini kan aneh. 8 tahun itu dianggap sudah nggak ada masalah. Sudah dipikir, sudah clear semua. Rupanya tidak diduga kan ada film Vinat sebelum 7 hari. Lalu itu berkembang dan era 2016 beda dengan era 2024. Sebelum pandemi, orang tidak begitu aware dengan namanya medsos. Setelah pandemi, yang namanya medsos itu hal yang biasa untuk semua orang. Begitu ini muncul, sekarang semua bersuara. Karena yang tidak terungkap di fakta kan ketika di publik, maksudnya di publik, ketika di persidangan semua mencabut BAP. Nah, sekarang semua teriak. Hal ini menurut saya sikap dari Polda Jabar yang sangat lamban merespon ini hanya dengan statement-statement, lalu muncullah banyak spekulasi, muncullah orang yang mengajukan data, dan ini kalau tidak segera diatasi dengan cepat, maka statement dari Mabes Polri yang akan turun memberikan bantuan teknis dan taktis itu segera mungkin. Sepanjang itu mundur terus, maka akan nanti sebentar lagi tentu ada yang mengungkap lagi, ada mengungkap lagi. Dan ini akan seperti bola salju yang menurut saya kalau tidak diatasi secara pasti dan secara detail, yang kami sarankan menggunakan scientific crime investigation dengan memeriksa kembali mereka yang sekarang di LP, kemudian mendalami, tidak sekedar membuat publik itu senang dengan statement-statement yang menghibur dalam tanda petik. Seperti kemarin ada nyebar DPO, orangnya nggak jelas siapa orangnya, laki perempuan, umur berapa. Yang terjadi kan kemudian spekulasi sampai lurahnya akan membantah, kebingungan dan sebagainya. Ini nanti akan muncul lagi kemarin yang Saka yang sudah keluar dari penjara tahun 2020. Tidak pernah ada problem. Begitu ini muncul seolah-olah ada ini kesempatan untuk akan menunjukkan bukti baru atau ingin menunjukkan saya ingin ada keadilan baru. Nah, ini kemudian akan berkembang terus. Jadi pendek kata menurut saya ini perlu disikapi oleh Polri. Ini reminder bagi Polri. Sekarang ini tidak lagi zamannya nutup-nutupi, tidak lagi zamannya statement, harus action, dan action itu harus secara taktis betul, sehingga publik tidak dibuat dengan spekulasi-spekulasi yang justru membingungkan orang nanti. Ya. Pak Wahyu mengatakan ini harus disikapi dengan cepat, ada action dengan cepat. Mana kemudian yang harus kemudian diberikan penanganan terlebih dahulu? Menemukan DPO, 3 DPO tersebut, atau kemudian pihak kepolisian juga mendengarkan dan membuka kembali keterangan-keterangan ataupun juga fakta-fakta yang baru diungkap, termasuk juga oleh Saka ini? Mbak, yang namanya 3 DPO itu kan sampai sekarang bikin orang bingung. Kan tidak jelas siapa orangnya. Statement silakan cari, silakan orang melapor, tapi melaporkan siapa kan tidak pasti. Kan bisa dilakukan, mohon maaf ini, saya tidak begitu menguasai, tapi secara logika bisa misalkan memeriksa kembali 8 orang, menanyakan secara detail apa yang pernah dilihat, kemudian yang pernah tergambarkan, dibuat sketsa misalkan ya, atau dengan cara lain bantuan dari Mabes ini kan akan memberikan bantuan teknis dan taktis. Di sana kan banyak expert, banyak ahli-ahli yang lebih paham dalam hal penyidikan, lebih paham mengenai forensik dan sebagainya. Ini kan harus segera didorong, Mbak, dipush. Kalau ini nggak didorong ya seperti ini, nanti ada lagi yang muncul lagi, ada fakta baru. Jadi nanti semakin berkembang isunya dan semakin liar spekulasinya. Saya kira ini nggak bisa main-main lagi. Publik sudah menunggu betul, dan Kapolres sudah bersurat ke Polda Jabar untuk minta penjelasan resmi kronologis. Sampai hari ini belum ada jawaban dari Polda Jabar. Surat jawaban itu belum ada.
maksud kami dengan kami bersurat, kalau ada pegangan surat dari Polda Jabar, setidaknya kami tahu apa kesulitannya sih. Kalau kesulitannya itu diatasi oleh kita, ya kita atasi. Kalau tidak bisa, ya kita diskusikan atau kita minta bantuan pihak yang bisa mengatasi. Ini menurut saya keseriusan munculnya dari sana, Mbak, menurut saya. Baik, Bang Aristo, harus dibuka kembali dari awal, dilakukan pemeriksaan ulang kepada 8 orang terpidana ini untuk menunjukkan keseriusan pihak kepolisian. Yang sekarang kalau katanya Pak Wahyu, begitu lambat gerakannya. Jadi tergantung ya konteksnya apa mau memeriksa lagi. Jadi saya tadi sudah katakan pintu masuk untuk memeriksa kembali itu adalah dengan kaburnya 3 DPO ini. Ya, dengan investigasi 3 DPO ini. Dengan kaburnya 3 DPO ini artinya kan masih proses investigasi masih berjalan. Ya. Nah, disinilah kalau misalnya dia sudah tertangkap itu kan dia dilakukan kembali proses penyidikan investigasi. Disitulah 8 orang ini bisa dimintai keterangan. Diperbandingkan aja keterangannya masih sama nggak dengan keterangan yang lama, yang di sebelumnya, yang sudah menjadi putusan pengadilan. Itu pintu masuknya justru lewat situ. Nah, seperti kayak misalnya Saka, justru di situ pintu masuknya dia bisa dimintai kembali, misalnya dalam rangka menyidik 3 DPO ini. Itu. Nah, tapi kalau misalnya mau membatalkan tadi putusan pengadilan tadi, ya, kalau mau yang bisa membatalkan putusan pengadilan itu bukan polisi penyidikan lagi, tapi tingkat jenjang yang lebih tinggi, yaitu peninjauan kembali tadi. Peninjauan kembali itu kan tadi bukan hanya bukti baru, ada 3 syarat peninjauan kembali pidana. Betul, bukti baru itu yang memang yang paling kuat. Yang kedua, kekeliruan yang nyata, ya kekilafan hakim itu disebutnya. Jadi hakimnya kilaf. Jadi seperti misalnya visumnya itu katanya tusuk benda tumpul, tapi yang muncul tusukan tajam. Nah, ini kan kekilafan. Nah, apa kekilafan ini dampaknya apa sebenarnya kepada putusan itu? Apa yang membuat putusan itu menjadi error ketika visum itu berbeda? Itu kan kekilafan. Atau yang ketiga, ada pertentangan di dalam putusan. Jadi ada putusan-putusan yang lain misalnya, itu kan ada 8 orang. Dari 8 orang itu faktanya berbeda-beda. Nah, itu juga menjadi indikasi untuk peninjauan kembali. Jadi itu ya. Jadi yang paling sederhana dalam membuka kembali putusan ini adalah misalnya para terpidana ini yang sedang menjalani atau Saka ini itu mengajukan peninjauan kembali. Ya, peninjauan kembali terhadap fakta-fakta tadi. Jadi bukan hanya bukti baru. Nah, yang kedua, ketika melakukan penyidikan terhadap 3 DPO ini dalam rangka mengejar 3 DPO ini, atau misalnya kalau dia sudah tertangkap, itu bisa diperiksa kembali keterangan-keterangan ini. Kuncinya adalah tertangkap terlebih dahulu 3 DPO tersebut. Itu salah bisa satunya, pintunya salah satunya. Pintu salah satunya. Ya, baik. Pak Hasto juga mungkin ada pandangan mengenai hal ini. Ya, kalau kami ini kan lembaga yang memang mendapat mandat dari negara untuk memberikan perlindungan pada saksi dan korban. Jadi tanpa status itu kita sulit untuk bisa memberikan atau melakukan intervensi di dalam perkara ini. Bahkan ketika nanti ibu pengacara tadi bersama kliennya mengajukan peninjauan kembali, itu statusnya kan belum bisa disebut sebagai korban. Itu kesulitan kami. Nah, kami justru lebih berpikir untuk mungkin ya nanti akan kami sarankan pada rekan-rekan di LPSK melakukan upaya proaktif kepada korban dan keluarga korban. Karena itu yang jelas mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dari negara, baik itu sebagai korban nantinya misalnya membutuhkan ganti rugi dari pelaku, kita akan melakukan penilaian. Atau sekarang kalau misalnya dia sebagai korban atau keluarga korban mendapatkan tekanan-tekanan di dalam proses pemeriksaan misalnya, itu kami akan bisa lindungi. Juga hak-hak lain dalam bentuk bantuan, misalnya bantuan psikologis, kalau misalnya ada gangguan psikologis yang dialami oleh keluarga ini karena peristiwa tersebut, dan karena berlarut-larutnya, atau setelah sekarang menjadi ramai lagi, itu ada trauma psikologis, kita bisa berikan bantuan psikologis, termasuk bantuan-bantuan lain. Baik, kita akan lihat sebelum kita lanjutkan perbincangan juga nanti kita dengarkan bagaimana keterangan dari Bu Titin. Kami akan bawakan Anda data dan juga fakta, ini catatan dari apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Saka Tatal mengenai perbedaan adanya kejanggalan-kejanggalan yang baru saja terungkap. Kita lihat deretan kejanggalan dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina ini
Ini versi pengacara terpidana bahwa hasil visum atau otopsi berbeda dengan hasil persidangan. Kita tahu tadi salah satunya juga sudah kita dengarkan Bu Titin bercerita mulai dari kemarin bahwa luka yang diderita dari hasil visum ini oleh korban adalah luka akibat benda tumpul, bukan tusukan benda tajam. Nah, kita lihat juga kembali kesalahan prosedur penangkapan, pemeriksaan dan identitas pelaku. Ini yang dikatakan oleh pengacara. Bagaimana tidak ada surat penangkapan, ditangkap kemudian 8 orang itu, dan para pelaku ini mengaku, termasuk juga Saka yang saat ini sudah bebas, mengaku tidak mengenal korban, kemudian juga merasa dan juga mengaku mendapatkan intimidasi pada saat itu sehingga terpaksa mengaku telah melakukan pembunuhan kepada Vina dan Eki. Dan berikutnya kita lihat. 8 terpidana mengaku tidak mengenal korban, ini yang kami sampaikan, dan juga tidak mengenal pelaku buron atau 3 DPO tadi. Itu disampaikan oleh 8 terpidana termasuk juga Saka. Baik. Ya, kita akan menuju ke Ibu Titin terlebih dahulu. Ibu, kami mungkin bisa dapatkan informasi sejak kapan Ibu ini menjadi kuasa hukum bagi Saka Tata dan juga 1 terpidana lagi yaitu Sudirman? Sebetulnya sejak awal terjadinya penangkapan saya sudah oleh orang tuanya, ketika orang tuanya mendengar informasi anaknya ditangkap, saya sudah pegang, Mbak, pegang 7 karena 7 itu karena yang satu itu kan ketika yang tanggal 31 Agustus itu yang 7 orang ditangkap, yang satu kan sebetulnya sudah ada di dalam, Mbak, sudah ada di dalam perkara Sajam. Dia sejak tanggal 30 sudah ada surat penangkapan, dia sudah ada di dalam. Kemudian yang ketika 7 orang itu datang disatukanlah dengan yang Rivaldi itu yang sudah ada di dalam. Mereka nggak kenal, tapi disatukan dan dimasukkan dalam satu tuntutan. Seolah-olah saling mengenal, seolah-olah melakukan pembunuhan berencana. Berarti Rivaldi itu sudah masuk di dalam sehari sebelumnya. Sudah masuk di dalam untuk kasus yang berbeda ya, Bu? Untuk kasus yang berbeda di polsek yang berbeda. Baik, Bu. Kemudian, Bu? Kemudian Saka kan terpidana terdakwa anak waktu itu. Sebetulnya sejak tanggal 31 penangkapan, tanggal 1 Agustus saya sudah berusaha datang ke Polres Cirebon Kota setelah mendapat informasi dari keluarganya. Cuman waktu itu sudah tidak ada di Cirebon Kota, alasannya sudah dioper ke Polda. Jadi setelah anak itu ditangkap, kalau nggak salah sekitar tanggal 16 September saya baru bisa menandatangani kuasa. Jadi selama di Polda juga kita nggak bisa ketemu karena surat kuasa itu di tanggal 16 kalau nggak salah. Saya mesti buka file lagi. Tapi kalau nggak salah 2 minggu setelah 8 orang itu ditangkap. Baik, Ibu, apa sebenarnya upaya bantuan hukum yang Ibu lakukan untuk para klien Ibu ini, termasuk tadi meluruskan hal-hal seperti itu, Ibu, termasuk juga meluruskan bahwa Saka merasa tidak mengenal dan sebagainya. Adakah upaya-upaya yang Ibu lakukan? Sejak 2016-2017 saya sudah melakukan berbagai upaya, Mbak. Kalau nggak salah tanggal 6 September saya bisa cek lagi karena filenya ini berantakan. Saya sudah melapor ke Propam Polda Jabar. Saya sudah melakukan itu. Kemudian juga sidang anak juga kami merasa tidak nyaman. Saya sudah ke Komisi Yudisial. Kemudian saya juga sudah melakukan pelaporan ke Komnas HAM. Cuman tanggal-tanggal pastinya saya ini tanda terimanya ada. Cuman saya berkasnya harus saya bongkar kembali. Kemudian di media sebetulnya yang tersangka waktu itu masih tersangka babak belur itu tahun 2016 dan 2017 itu sudah beredar, Mbak. Dan saya juga sudah teriak-teriak ke media, tapi saya juga mendapatkan informasi bahwa waktu itu beberapa media memang sudah itu kan kasusnya yang dihembuskan geng motor, Mbak. Geng motor. Jadi sengaja dibikin orang-orang yang tertangkap itu yang sekarang waktu itu masih tersangka kemudian jadi terwakil itu orang-orang yang sadis. Fakta dalam persidangan seperti keterangan Liga Akbar atau saya lupa ini harus ini. Pokoknya fakta dalam persidangan ada anak namanya Liga Akbar. Liga Akbar itu teman dekatnya
Eki. Dalam BAP dinyatakan bahwa yang jam 21.15 Liga Aquar itu masih bersama dengan Eki dan Vina. Vina menggunakan jaket ekstasi. Itu dalam BAP ada, Mbak. Tetapi dalam persidangan jaket itu tidak pernah dihadirkan. Jadi sebetulnya siapa yang geng motor, siapa yang sebetulnya para pelaku yang dianggap pelaku ini sebetulnya kan cuma kuli bangunan. Kuli bangunan pada saat penangkapan itu mereka baru selesai bekerja karena waktunya masih pukul 5.17 mereka ngumpullah di depan SMP 11 karena memang tempat tongkrongannya di situ. Mereka baru pada pulang kerja. Jadi yang tahun 2016-2017 itu yang dihembuskan kekejaman para pelaku sebagai geng motor. Fakta di persidangan yang mempergunakan jaket ekstasi itu adalah Vina. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena BAP-nya seperti itu. Baik. BAP-nya bunyi seperti itu. Ibu, ya, adakah upaya banding, Bu, pada saat itu? Banding, Mbak. Banding sampai kasasi kita lakukan. Baik, sampai kasasi. Ya, kemudian juga Ibu tadi sudah mengatakan sudah melaporkan kepada Propam, kemudian Komisi Yudisial dan Komnas HAM. Apa respon mereka, Bu? Memori saya agak ini, Mbak. Saya dulu yang pasti kalau Komisi Yudisial turun gitu. Saya ingat, tapi yang lainnya saya tidak termemori dengan baik karena saya cuma pegang laporan itu ada. Ya, apakah saya lupa? Apakah tidak mendapatkan respon, Bu? Setelah itu gitu saya. Apakah tidak mendapatkan respon atau ada respon sebenarnya dari mereka? Dikatakan turun Komisi Yudisial, tapi ya karena nggak ada dokumen apapun yang masuk ke kita, Mbak. Nggak ada dokumen apapun, berarti saya juga nggak paham dulu prosesnya seperti apa. Ya. Baik, kalau dokumennya ada pasti saya punya. Komisi Yudisial turun tidak memberikan rekomendasi, Bu? Turun tapi saya tidak tahu hasilnya seperti apa. Maksudnya Ibu tidak tahu? Tidak tahu. Jadi Komisi Yudisial waktu itu datang ke Cirebon, ya, memeriksa salah satu kakak Saka gitu. Tapi hasilnya seperti apa saya nggak ngerti, nggak dapat informasi apapun. Apakah hasilnya tidak disampaikan ke Ibu? Atau hanya memeriksa saja kemudian tidak ditindaklanjuti? Ya, hanya memeriksa saja, kemudian saya nggak tahu hasilnya. Ibu tidak ada upaya lagi, Ibu, untuk kemudian meminta? Tidak ada. Ya, Ibu tidak ada upaya lagi untuk meminta kelanjutannya seperti apa setelah dilakukan pemeriksaan tersebut? Saya nggak ngerti, Mbak. Waktu itu saya lupa apa saya sudah kehabisan energi atau saya lupa apa sih yang saya lakukan setelah Komisi Yudisial sempat memeriksa. Kemudian saya lupa apa yang karena waktu itu kan beban saya luar biasa terhadap apa yang saya lihat di persidangan, apa yang saya rasakan, apa yang saya dengar. Jadi beban saya kayaknya lebih fokus ke situ. Saya lupa apa sih yang setelah pelaporan itu saya kayaknya nggak fokus mengenai tindak lanjutnya seperti apa. Baik, yang turun hanya KY, mulai Ibu? mendasarkan penderitaan anak-anak. Yang turun hanya KY, pihak Propam tidak memberikan respon? Komnas HAM tidak memberikan respon? Yang saya hadapi waktu itu kalau nggak salah hanya KY. Saya masih ingat waktu itu saya dipanggil ke sebuah hotel di Cirebon, dimintai keterangan. Yang saya ingat hanya KY yang ada upaya datang ke Cirebon, kemudian saya dipanggil sama kakaknya Saka ke sebuah hotel di itu. Karena wawancaranya di hotel kalau nggak salah. Yang termemori banget sama saya itu. Kalau yang lainnya saya ngeblank, kayaknya memang nggak ada komunikasi tindak lanjutnya. Baik, termasuk Ibu sudah tidak mengingat lagi siapa nama orang yang kemudian menanyakan Ibu pada saat itu yang turun dari KY. Ibu sudah tidak ingat? Enggak ingat, Mbak. Baik Ibu, nanti kita akan lanjutkan kembali. Nanti juga Pak Hasto bisa berikan tanggapan, Pak Aristo juga, Pak Wahyu juga, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.